Coba bayangkan, kamu sudah membeli tiket pesawat misalnya setengah tahun sebelum penerbangan. Kamu sangat menanti-nantikan penerbangan itu, lalu mengemasi barang bawaan dan naik taksi ke bandara. Di jalan terjadi kemacetan, sehingga kamu sampai di bandara agak telat dan kamu pun gagal menempati urutan pertama dalam antrean di meja check-in. Tetapi kamu masih punya cukup waktu, sehingga kamu serahkan paspormu kepada petugas dan petugasnya mengatakan check-in sudah tutup dan tidak ada lagi kursi kosong di pesawat. Pernahkah kamu mengalami situasi overbooking? Ini memang bisa membuatmu was-was, tetapi jangan khawatir. Akan kuberitahu mengapa hal ini terjadi dan apa yang harus dilakukan kalau kamu mengalami situasi ini. Overbooking terjadi jika ada lebih banyak penumpang yang check-in penerbangan dibandingkan dengan kursi yang tersedia di pesawat. Terdengar gila ya? Tetapi maskapai penerbangan biasanya memang sengaja menjual lebih banyak tiket dibandingkan dengan jumlah kursi yang tersedia di atas pesawat. Maka memiliki tiket saja tidak akan serta-merta menjamin kamu bisa terbang menuju tempat tujuanmu. Lalu, cara terbaik apa yang perlu dilakukan dalam situasi ini? Nah, untuk pemula, mengapa ya mereka menjual lebih banyak tiket daripada kursi yang ada? Masalahnya, sebagian penumpang dapat membeli tiket dengan harga ekonomis, sehingga mereka tidak khawatir bila harus membatalkannya karena suatu alasan pribadi. Sekalipun nyatanya, tiket tidak dapat ditukar uang kembali. Orang bisa saja jatuh sakit atau mengubah tanggal perjalanan. Umumnya, tiket pulang pergi juga lebih murah daripada tiket sekali jalan. Sehingga, penumpang akan membeli tiket pulang pergi dengan harga itu, tapi tidak muncul dalam perjalanan pulangnya. Untuk menutup kekurangan penumpang yang tidak dapat dihindari ini, banyak maskapai penerbangan menggunakan sistem overbooking. Mereka menjual tiket melebihi kursi yang tersedia hanya untuk mencari aman saja dan memastikan bahwa tempat duduk terisi semua. Akibatnya, kamu bisa saja mengantre di depan meja check-in di antara calon penumpang lain yang jumlahnya lebih banyak dari daya tampung pesawat. Dan bila seseorang harus membeli tiket pada saat-saat terakhir sebelum penerbangan dan bersedia membayar harganya, kemungkinan dia akan mendapatkannya sekalipun semua tiket sudah terjual. Maskapai penerbangan akan menjual tiket semahal mungkin dan mengulur waktu untuk mencari tahu apakah ada penumpang yang tidak muncul pada penerbangan tersebut. Staf maskapai penerbangan dapat mencari sukarela yang bersedia menunggu penerbangan berikutnya. Sebagai gantinya akan mendapat imbalan lain. Tetapi, jika tidak ada yang bersedia, penumpang yang terakhir check-in lah yang tidak akan diizinkan naik pesawat. Terkadang, overbooking terjadi karena kondisi kritis di luar kendali. Bila pesawat yang akan melakukan penerbangan rusak, perusahaan harus menggunakan pesawat lain yang bisa saja lebih kecil seperti yang berkapasitas 210 kursi bukan 250. Penumpang tambahan harus tetap tinggal atau begini saja, maskapai dapat melakban penumpang tambahan pada sayap pesawat dan berharap yang terbaik, tetapi barang bawaannya harus ditinggal. Wah, sebenarnya yang ini hanya bercanda. Jika pesawat pengganti lebih kecil dari yang direncanakan, bahkan akan ada lebih banyak orang yang terdampak dan akan terjadi lebih banyak kekacauan. Seseorang bisa saja menghabiskan berjam-jam duduk di atas kopernya menunggu staf maskapai menyelesaikan masalah ini. Tetapi, kalau kamu termasuk penumpang yang ditinggalkan, kamu harus memperjuangkan hakmu. Rekam semua kasus di mana hakmu dilanggar. Pesawat tidak boleh lepas tangan dari masalah overbooking ini dan punya tanggung jawab terhadap klien mereka. Kalau kamu tidak bisa naik, maka mereka tidak memberikan pelayanan yang telah kamu bayar. Itu berarti kamu berhak mendapat kompensasi. Jumlahnya tergantung pada seberapa lama kamu harus tinggal di bandara menunggu penerbangan berikutnya, dan juga tergantung pada jarak kota tujuan. Berikut adalah hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang pengembalian uang tiket di Amerika Serikat. Kalau kamu harus menunggu di bandara selama kurang dari 1 jam, tidak akan ada kompensasi, baik untuk penerbangan dalam negeri maupun luar negeri. Bila kamu menunggu selama 2 jam atau kurang, kamu berhak mendapat 200% ongkos sekali jalan menuju destinasi akhirmu maksimal $675. Kalau kamu menunggu 2-4 jam, kamu akan mendapat 400% dari harga tiket sekali jalan menuju tempat tujuanmu maksimal $1.350 untuk penerbangan domestik. Untuk penerbangan internasional, besarnya 200% dari biaya perjalanan sekali jalanmu. Bila kamu harus menunggu lebih dari 4 jam, kamu harus dibayar 400% dari harga tiket sekali jalan menuju destinasi akhirmu
maksimal $1.350, baik untuk penerbangan domestik maupun internasional. Aturannya agak berbeda dengan maskapai yang terdaftar di Uni Eropa. Kompensasi untuk penerbangan yang lebih pendek adalah sekitar $140 sampai $275, tergantung jaraknya. Untuk penerbangan yang jaraknya lebih jauh, pembayaran ganti rugi berkisar antara $220 sampai $445. Untuk penerbangan yang lebih jauh dari 3.500 km, ganti ruginya sekitar $350 sampai $665. Jika terjadi penurunan kelas penumpang, kamu dapat menghitung 25% dari harga tiket untuk penerbangan jarak dekat di dalam Uni Eropa, 50% untuk perjalanan jarak lebih jauh, dan 75% untuk penerbangan yang jaraknya melebihi 3.500 km. Dan untuk informasi saja, maskapai masih harus mengantarmu menuju destinasimu dengan penerbangan yang tersedia berikutnya. Kamu juga bisa mengklaim uang seharga tiket atau memulai dari titik awal perjalananmu apabila menyambung penerbangan. Mintalah ganti rugi panggilan ponsel, voucher makan, dan kamar hotel kalau penundaannya cukup lama. Akan tetapi, para wisatawan musiman tahu persis bagaimana cara memanfaatkan sistem overbooking ini. Terkadang, jika kamu rela menunggu penerbangan berikutnya, kamu akan mendapatkan lebih dari kompensasi standar. Terdengar menarik kan? Maka, berikut ini beberapa saran untukmu. Pilihlah destinasi penerbangan yang paling populer di musim puncak penerbangan. Kalau ada beberapa penerbangan dalam sehari, maskapai akan mengalihkan penumpang tambahan dari penerbangan sebelumnya ke dalam penerbanganmu. Kemungkinan diberlakukannya overbooking di setiap penerbangan berikutnya akan semakin besar. Maka, kemungkinan kamu akan kehilangan beberapa penerbangan dalam sehari dan mendapatkan ganti rugi dari masing-masing pembatalan itu. Datang paling awal ke meja check-in dan mintalah petugas maskapai untuk memasukkanmu ke daftar sukarela yang akan tinggal kalau terjadi overbooking. Ketika saatnya pembayaran ganti rugi, cobalah untuk menawar. Klaimlah penerbangan kelas utama dengan harga yang lebih mahal dari kompensasi penundaan. Maskapai lebih mudah memberi ganti rugi berupa tiket daripada uang. Kenaikan kelas penumpang adalah bonus yang menyenangkan. Jangan lupa membahas voucher untuk makanan, telepon, dan akomodasi hotel gratis kalau ini adalah penundaan yang lama. Tapi ingat saja, hal ini hanya berlaku pada situasi overbooking. Kalau kamu menolak penerbangan dengan sukarela, maka maskapai tidak berkewajiban atas kamu. Kalau kamu sering bepergian dengan maskapai penerbangan aliansi tertentu dan memiliki kartu bonus perak atau emas, kamu juga dapat memanfaatkan keuntungan dari situasi overbooking. Peraturannya, perusahaan memesan tiket lebih untuk kelas ekonomi, dan kalau masih ada kursi dalam kelas bisnis, kamulah yang paling berhak atas kursi itu. Penumpang yang tidak berhak akan menempati kursimu sebagai gantinya. Di samping semua ganti rugi ini, overbooking lebih sering menjadi masalah daripada mendatangkan keuntungan. Semua peraturan ini berlaku bagi penerbangan reguler dan tidak dengan penerbangan sewaan. Jika terjadi overbooking pada penerbangan sewaan, kamu bisa saja dikirim kembali ke biro perjalanan yang telah menjual tiket penerbangan padamu. Dalam hal ini, kamu dapat meminta pemberhentian kesepakatan dan mendapatkan pengembalian harga tiket penuh. Tetapi, tentu saja, biro perjalanan pasti akan mencarikan penerbangan lain untukmu. Karena itulah, saran terbaik di sini adalah pastikan kamu termasuk penumpang pertama yang tiba di meja check-in. Hanya itu, jaminan yang bisa memastikanmu bisa naik pesawat. Tetapi jangan takut, data statistik menunjukkan bahwa peluangmu mengalami situasi overbooking dalam penerbangan domestik hanya 0,08% di Amerika Serikat. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan Uni Eropa, risiko itu jarang melebihi 1%. Dan sekarang setelah kamu tahu hak-hakmu, berurusan dengan overbooking menjadi jauh lebih mudah.